Pemirsa, KPK memeriksa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta. Hasto mengaku dicecar penyidik soal keberadaan nomor ponselnya pada gawai milik tersangka Harno Trimadi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap materi pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang diperiksa selama hampir 5 jam terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api. Oleh penyidik, Hasto dicecar seputar pertemuannya dengan Direktur DJKA Harno Trimadi yang berstatus terpidana korupsi DJKA. Pertemuan Hasto dan Harno difasilitasi oleh Adi Darmo yang tidak lain merupakan wakil sekjen PDIP. Saya kenal baik dengan salah satu yang ditetapkan tersangka, saudara Harno. Dan saya berikan keterangan bahwa saya tidak memiliki handphone yang bersangkutan, tidak pernah melakukan komunikasi secara intens. Kalau terkait dengan apakah bertemu atau tidak, ya saya kurang ingat karena sebagai sekjen saya bertemu dengan begitu banyak orang. Ya prinsipnya, ya salah satunya mengapa nomor telepon saya itu ada di tempat Pak Harno yang di kemudian hari itu menjadi tersangka. Lalu apakah saya juga mengeluarkan perintah-perintah bertemu terkait dengan urusan proyek-proyek tertentu? Saya katakan bahwa saya tidak melakukan hal tersebut. Terkait sejumlah barang milik Hasto yang belum dikembalikan, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sigiarto mengungkapkan bahwa sejumlah barang milik Hasto, seperti ponsel, tas, dan buku catatan, masih digunakan untuk penanganan beberapa kasus, seperti kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR yang menjerat Harun Masiku. Semua barang bukti, baik dokumen maupun barang bukti elektronik, itu akan melalui proses yang terverifikasi, dan bila pertanyaannya adalah kapan itu dikembalikan, jawabannya adalah bila penyidik menganggap barang bukti tersebut sudah tidak lagi digunakan dalam pembuktian perkara yang sedang ditangani. Apabila masih digunakan, tentunya barang bukti tersebut akan tetap dilakukan proses penyitaan sampai dengan proses persidangan dan sampai dengan putusan hakim nanti. Kasus yang menyeret nama Sekjen PDIP ini kian berkembang. Selain diperiksa terkait buronan Harun Masiku dan kasus korupsi DJKA, ternyata Hasto kembali terseret kasus pergantian antar waktu PAW di Kalimantan Barat. Diketahui sebelumnya, KPK memanggil dan memeriksa Hasto pada 19 Juli 2024, namun Hasto tidak hadir dengan alasan memiliki kegiatan lain. Hingga kemudian KPK menjadwal ulang pemeriksaan Hasto pada 16 Agustus 2024. Namun kembali Hasto batal hadir. Hingga Selasa 20 Agustus 2024, Sekjen PDIP ini datang hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Dari Gedung KPK Kuningan, Jakarta, Mario Pasaribu, Metro TV. Pemirsa, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk dengan menghadirkan selebgram Helena Lim sebagai terdakwa. Tersangka kasus dugaan korupsi timah, Helena Lim, menjalani sidang perdananya hari ini. Helena teragenda untuk mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Nama Helena muncul dalam dakwaan suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, dalam kasus dugaan korupsi timah. Dan dalam perkara ini, Harvey dan Helena disebut mengantongi 420 miliar rupiah. Nama Helena juga disebut dalam tuduhan pencucian uang yang menjerat Harvey. Dirinya diduga membantu suami Sandra Dewi itu untuk menukarkan sejumlah uang rupiah ke mata uang asing. Harvey menukarkan uang ke Helena karena memiliki perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange. Uang rupiah yang ditukarkan suami Sandra Dewi itu menjadi dolar Singapura dan Amerika Serikat dalam periode 2018 sampai 2023 dengan berbagai nilai transaksi yakni berkisar 60 juta hingga 6,7 miliar rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.